Selamat pagi, kembali kita akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Selasa tanggal 16 Februari 2021. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan masih memberkati kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, kami hendak sejenak bersekutu bersama-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, memahami, menghayati, dan juga kami dapat memelihara sabda firman-Mu serta mampu menjadi pelaku sabda firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya sabda firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah dalam hati, pikiran, dan seluruh hidup kami, dan sabda firman-Mu terwujud nyata lewat sikap, perilaku hidup, dan juga tutur kata kami. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 28 dan 29. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana telah disampaikan dalam sapaan sabda firman Tuhan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, saya sudah menyampaikan bahwa surat Rasul Yohanes kepada jemaat di Asia yang sebagiannya kita baca tadi, ditulis oleh Rasul Yohanes ketika ia melihat bahwa jemaat Kristen di Asia sedang mengalami ancaman dari munculnya penyesat-penyesat. Para penyesat itu berusaha mengacaukan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias, dan para penyesat itu juga menyangkal inkarnasi Allah dalam diri Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu, Rasul Yohanes dalam suratnya, ia mengingatkan jemaat untuk tetap hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus. Rasul Yohanes mengingatkan agar jemaat Kristen di Asia tidak terpengaruh oleh penyesat-penyesat yang mengajarkan hal-hal yang berbeda dengan ajaran yang disampaikan oleh Kristus dan yang telah diteruskan oleh para rasul. Penulis surat Yohanes ini, yaitu Rasul Yohanes, juga mengingatkan agar jemaat Kristen di Asia mereka tidak terpengaruh oleh berbagai hal yang diajarkan oleh penyesat-penyesat ini. Rasul Yohanes dalam suratnya, sebagaimana kita baca dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 28 dan 29, ia mengingatkan agar jemaat Kristen yang telah menjadi anak-anak Tuhan Yesus Kristus harus tinggal di dalam Kristus. Ini yang menjadi penekanan, tinggal di dalam Kristus. Ketika jemaat Kristen tinggal di dalam Kristus,
maka mereka akan tetap hidup dalam kebenaran. Dan ketika jemaat Kristen tetap tinggal di dalam Kristus, maka jemaat Kristen akan mengalami keselamatan dan kehidupan kekal. Apa artinya tinggal di dalam Kristus? Tinggal di dalam Kristus artinya yang pertama, menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat dalam kehidupan. Kristus menjadi sandaran, Kristus menjadi andalan dalam hidup. Yang kedua, tinggal di dalam Kristus artinya bersedia hidup berdasarkan firman dan ajarannya. Yang ketiga, tinggal di dalam Tuhan Yesus berarti bersedia mengikuti kehendaknya dan tidak mengutamakan kehendak kita. Yang keempat, tinggal di dalam Kristus berarti bersedia menyangkal diri. Menyangkal diri berarti membuang, rela untuk membuang hal-hal yang kita anggap sebagai hal yang utama, sebagai hal yang penting, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menguntungkan. Padahal hal-hal yang utama, penting, menyenangkan dan menguntungkan itu tidak sesuai atau bertentangan dengan firman dan kehendak Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang menyenangkan, menguntungkan, segala sesuatu yang utama dan kita anggap penting, kalau itu tidak sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan Yesus, kita harus buang, walaupun itu menguntungkan kita. Dan yang kelima, tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus berarti bersedia memikul salib. Bersedia memikul salib berarti kita rela untuk menderita bersama-sama dengan Kristus. Kita siap menghadapi penderitaan. Bukan penderitaan karena dosa kita, tapi penderitaan karena iman percaya kepada Tuhan Yesus. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ini yang disampaikan, firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tinggal di dalam Tuhan Yesus, maka kita akan berbuah banyak. Tetapi kalau kita tinggal di luar Kristus, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak akan berbuah, kehidupan kita tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu, di pagi hari ini mari kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kita memuliakan namanya dan kita hidup menjadi berkat bagi kehidupan sesama. Selamat pagi, tetaplah tinggal di dalam Tuhan Yesus dan kita akan mengalami kehidupan kekal, kita akan berbuah banyak, dan ingat bahwa di luar Kristus sebagai Tuhan, kalau kita tinggal di luar Tuhan Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah berfirman kepada kami. Kau mengingatkan kami untuk kami harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Biarlah kiranya
kami tetap hidup di dalam Tuhan Yesus, kami tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus, sehingga kehidupan kami berbuah. Kami boleh memuliakan nama Tuhan. Karena ketika kami tinggal di luar Kristus, kami tidak dapat berbuah apa-apa. Ya Tuhan, sertai, berkati, lindungi kami di sepanjang hari ini. Kiranya kami boleh melakukan apa yang benar dan dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan, jauhkan kami dari kecelakaan, dari bahaya, petaka, bencana, dan penyakit. Dan biarlah kiranya Tuhan, Engkau tetap menjadi kekuatan bagi kami. Engkaulah pelindung kami. Engkaulah kota benteng, tempat kami berlindung. Ya Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan mereka yang sakit. Bagi yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan, Tuhan kiranya berikan kekuatan iman dan jalan keluar yang terbaik untuk setiap persoalan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.